mau sapa-sapa dulu nih. Apa narasumber kita, Parisang sudah hadir ya. Halo Parisang. Halo, halo. Udah hadir. Oke, makasih Parisang. Bu Andri Rosita sudah hadir. Oke, masih mute Bu, masih mute. Suara emasnya belum kedengeran nih. Terlalu mahal Oh. suaranya soalnya. Oke, halo Bu Andros. Halo juga. Sehat. Alhamdulillah Mbak Lesti. Selanjutnya Pak Ubay. Ini panggilannya Pak Ubay ya, bukan Pak Agus ya Pak? Agus saja juga boleh, Bu. Lebih senang dipanggil yang mana nih Pak? Pak Agus sama Pak Biasanya Ubay? Ubay biasanya. Oke, berarti saya panggil Pak Ubay. Siap. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu dulu sekitar 2 menitan lagi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Siapa tahu kita mulai di angka 100 dulu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Siap Kak Lesti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di hari libur kita hari ini kita sambil melanjutkan ngobrol-ngobrol sambil belajar juga ini ya. Untuk sesi kita hari ini Bapak Ibu, ini adalah edisi termasuk bagian dari edisi Hari TB Sedunia, ini yang ke-10. Dan ini adalah yang terakhir gitu ya Bu Ami ya, kita sudah melakukan webinar series tentang komunikasi TBC, itu dimulai dari tanggal 7 Maret lalu sampai hari ini tanggal 23 Mei. Alhamdulillah kita bisa melakukan webinar ini dengan konsisten ya untuk menambah ilmu, berbagi pengalaman begitu. Dan hari ini kita akan mendengarkan dan juga saling sharing pengalaman tentang bagaimana sih teknik dasar edukasi kelompok untuk komunikasi tuberkulosis. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah hadir nih narasumber kita ya, penyaji seperti biasa nih. Pertama Parisang, kemudian Parisang dari SDC UNICEF Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bu Andri Rosita, Bu Andri Rosita atau biasa disapa dengan Bu Andros. Nah, beliau adalah promotor kesehatan dari Puskesmas Kebumen 3, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada Pak Agus Ubaidillah Fanani atau disapa dengan Pak Ubay. Beliau adalah promotor kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Provinsi Jatim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu hari ini untuk berbagi kepada kita semua.
Kita mulai saja langsung ya Bapak Ibu. Pertama mungkin akan disampaikan oleh Pak Risang, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Andros dan juga Pak Ubay. Kita buka dan melafalkan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya serahkan kepada Pak Risang, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lesti. Ini ngomong-ngomong liburan banyak juga yang datang ya. Udah lebih dari 100 nih. Iya, ini sambil santai nih Pak. Jadi belajar sambil santai, enak nih. Oke. Oh, Mbak Lesti santai kalau saya masuk nih. Iya, Pak Risang banyak ini selalu nih. Iya, jadi kita ini sesi terakhir nih ya, Ibu Bapak sekalian ya, sesi terakhir ngomongin tentang TBC. Tapi kalau yang sesi terakhir ini khusus membahas tentang edukasi kelompok ya. Ntar ada Bu Andro sama Pak Ubay tadi ya, yang akan sharing mungkin lebih ini ya, lebih real lah. Saya cuma kasih dasar-dasarnya aja ya, Mbak Lesti sama Ibu Bapak ya. Jadi gini, kalau TBC itu urusannya kan bukan cuma perilaku individual ya. Perilaku individual itu maksudnya minum obatnya harus tuntas, pakai masker, atau kalau apa namanya kontak erat atau ngobrol sama orang yang positif TBC harus minum TPT, atau kalau yang ngobrol sama pasien TBC juga harus periksa gitu. Itu kan perilaku individual ya. Nah, kalau kita fokusnya hanya pada perilaku individual, takutnya ada faktor lain yang juga mengganggu perilaku itu, ya. Ya, saya kira teman-teman pendamping atau mereka yang bekerja di isu TBC tahu betul itu. Orang misalnya nggak mau memeriksakan diri gitu. Ah, ngapain memeriksakan diri? Oh, saya sehat kok. Tapi lebih dari sekedar persepsi bahwa diri dia sehat atau kepercayaan bahwa diri dia sehat, itu ada faktor sosial yang juga ikut mempengaruhi pikiran dia. Atau misalnya yang udah ketahuan positif TBC tapi nggak mau berobat gitu, denial gitu ya, nolak statusnya sebagai positif TBC. Itu bukan cuma percaya bahwa dirinya sehat, nggak sakit, tapi dia memilih tidak berobat itu juga karena ngerasa kalau dia sampai dicap sebagai orang yang sakit TBC, maka nanti orang akan menjauhinya. Nanti kerjaannya gimana? Bisa berhenti kerja dia, bisa diasingkan di masyarakat, gitu. Atau bisa juga di keluarganya juga nanti dijauhi dan sebagainya. Jadi urusan TBC itu bukan hanya urusan individual, tapi juga urusan sosial, ya. Nah, makanya kalau urusannya atau faktornya itu faktor stigma kayak tadi ya. Nah, di sini ada Bu Gusnilawati kalau nggak salah ya. Kemarin dia cerita orang masih berpikir bahwa TBC itu penyakit kutukan misalnya. Nah, itu stigmanya juga itu. Nah, orang kan ngeliat, wih penyakit kutukan. Jadi nggak mau tuh orang sampai punya status TBC gitu ya. Ya bahkan teman-teman kesehatan sendiri suka menyembunyikan gitu status TBC-nya. Jadi kalau misalnya ada orang yang positif gitu, dibilangnya bukan TBC tapi apa tuh flek gitu, flek parunya sakit, paru sakit, flek, tapi nggak disebut sebagai TBC karena untuk menghindari stigma begitu ya. Nah, kalau urusannya stigma, maka kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan perubahan secara individual, ngajak orang minum obat gitu ya secara tuntas, pakai masker dan sebagainya gitu. Itu individual tuh. Kita harus masuk ke wilayah komunitas, wilayah masyarakat. Supaya apa? Supaya persepsi tentang TBC-nya berubah gitu. Nggak mikirin bahwa TBC itu atau tidak memandang lagi TBC itu penyakit turunan, penyakit kutukan, penyakit orang berdosa, penyakit orang miskin, gitu ya. Itu yang harus berubah gitu. Kalau nggak gitu nanti ya masih berlangsung seperti apa yang kita alami di sekarang. Ditemuin nggak mau,
Bukan nggak mau sembuh, bukan, tapi nggak mau ketahuan gitu. Sembuh mah siapa yang nggak mau sembuh? Sembuh kan mau kan ya, tapi nggak mau ketahuan gitu. Jadi itu stigma-stigma yang apa namanya, berlaku di masyarakat. Nah, sekarang kalau bicara tentang KAP, urusannya, dengan stigma atau kontribusinya seperti apa? Ya kontribusinya lebih ke edukasi agar norma itu bisa cair gitu, bisa agak memudar gitu ya. Nah, cuma kalau KAP kan modelnya dengan edukasi yang positif gitu, yang gembira dan sebagainya. Tapi itu menurut hemat kami mungkin lebih berpeluang gitu. Kenapa kenapa begitu? Karena gini, kalau orang sudah punya atau di masyarakat sudah ada stigma tentang TBC, maka penolakan terhadap apa namanya, edukasi TBC mungkin akan lebih lebih besar gitu. Kalau mereka memandang bahwa, oh TBC kan penyakitnya orang berdosa gitu. Nah, ketika kita menjelaskan mungkin akan ada pagar gitu, pagar. Apalagi kalau yang udah ngomong misalnya tokoh gitu ya, jangan ada pagar di situ. Sehingga kalau pakai model KAP itu kita sebenarnya membantu proses buka pagar. Atau jangan-jangan kalau kita buat edukasi di kelompok, seperti yang kita ketahui ya, kalau buat edukasi di kelompok kan nggak mudah kan. Orang punya perhatian kemana-mana gitu, nggak konsen gitu ya. Maka apa teman-teman yang mempraktikkan KAP mungkin punya peluang untuk menarik perhatian warga tanpa memaksa gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita berusaha dengan model KP itu, kita mengedukasi masyarakat, tapi jangan sampai kepencet tombol stigmanya. Maksudnya apa tuh? Kepencet tombol stigma. Misalnya gini lah, Mbak Lesti datang ke kampung gitu ya, terus buat edukasi dengan pengantarnya, misalnya bilang, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mencegah penyebaran penyakit TBC di kampung ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi tentang penyakit dan bahayanya, dan bagaimana penyebaran TBC yang bisa sangat cepat di masyarakat ini. Itu kan langsung orang pada lihat-lihatan tuh, wih, berarti ada TBC, di sini ada yang sakit TBC nih, siapa nih siapa nih? Nah, itu artinya kita udah mencet tombol stigma gitu. Orang mulai bertanya-tanya, ada nih yang sakit TBC, bahaya nih, gawat nih." Nah, gitu-gitu yang harus kita hindari ya. Eee, sorry kok tiba-tiba layar saya seperti ada patahan. Mbak Lesti ngeliat patahan nggak? Enggak, Pak Risang, ini yang masih jangan sampai mencet tombol. Oh, saya matiin dulu sebentar ya, kalau gitu. Ya. Itu di saya. Nah, ini ya. Jadi kita hindari jangan sampai mencet tombol ya. Makanya edukasinya nggak serius banget. Kalau kita kan nggak mau buat edukasi hal-hal yang sensitif itu dilakukan secara serius. Ya nggak boleh secara serius. Justru harus kita hindari sikap yang serius dalam mengedukasi warga. Kenapa begitu? Ya ngomongin edukasi mah santai aja gitu. Dan nggak usah serius misalnya datang. Ini cerita aja ya Bapak Ibu ya. Kemarin tuh kita melatih teman-teman kader, tapi secara online, kader di Papua gitu. Terus pembukaannya itu teman itu bilang, berdasarkan peraturan gubernur nomor sekian dalam rangka percepatan imunisasi dalam rangka polio, wah ilah, nggak usah ngomong kayak gitu kalau sama kader mah gitu ya. Itu membuat suasana jadi serius amat gitu ya. Dan takut-takutnya hal yang serius itu justru mengganggu proses selanjutnya. Nah ini kita harus hindari ya Bapak Ibu sekalian ya kalau untuk edukasi isu yang sensitif ya. Jangan sampai mencet tombol stigma atau kecurigaan orang ya. Nah, terus gimana strukturnya edukasi kelompok itu? Nah, mungkin saya akan bahas ini saja ya secara lebih terfokus. Jadi gini, nanti Bu Andros sama Pak Ubay akan menjelaskan contoh-contoh yang lebih real lah. Tapi kalau secara teori begini, kalau kita buat edukasi, terutama topik-topik yang sensitif ya, topik-topik yang di situ ada norma yang bertentangan, atau mungkin muncul penolakan, maka mungkin baiknya kita pertimbangkan 4 langkah berikut. Bisa disederhanakan sih jadi 3 ya, yang nomor 2, 3 itu bisa jadiin 1. Tapi pertama itu kita masuk dengan tahap pemanasan.
Pemanasan yang gunanya atau manfaatnya itu buat orang senyum, tertawa, nyaman ngobrol. Udah itu. Jadi pemanasan itu bukan membuat orang takut, khawatir, curiga, terus tegang, bukan. Tapi buat orang senyum, tertawa, nyaman ngobrol. Ya. Biasanya teman-teman yang praktisi atau pelatih KP ngerti benar nih. Kalau misalnya ngelatih kader, terus pengen tahu kader itu kerjanya oke atau enggak dari perspektif KP gitu ya. Dia ngeliatnya nggak usah dari jarak dekat ngeliatin itu pakai apa, pakai kuesioner ditandain, "Oh sudah ini, ngomongnya bener, ini bener." Untuk tahap pemanasan nggak kayak gitu. Cukup dilihat aja dari jauh, warga ketawa nggak, warga senyum nggak gitu loh. Pada ngobrol nggak satu sama lain. Kalau udah melakukan itu, wah udah bagus itu. Itu yang ya kita cari, orang ketawa dan sebagainya ya. Jadi di sini tentu saja kita nggak bisa mengenalkan tentang misalnya kita pengen sosialisasi tentang TPT. Ya di bagian pemanasan nggak usah ngomong, "Bapak Ibu sekalian, karena di kampung kita sudah ada orang yang sakit TBC, sudah ada kasus TBC, maka mereka yang kontak erat akan diminta untuk minum TPT dan di sini kami akan menjelaskan tentang TPT itu." Wow, langsung heboh itu di kampung ya. Siapa yang sakit TBC itu? Wah, apa lagi nih kok minum ini itu? Wow, itu udah memunculkan apa namanya reaksi yang negatif. Udah kepencet tuh tombolnya tuh. Nah, kita nggak mau gitu ngemencet tombol stigma, tombol penolakan itu jangan sampai terjadi di tahap awal. Jadi pemanasan itu ya buat orang ketawa aja. Caranya gimana? Macam-macam. Nanti kalau teman-teman pelatih KP mungkin menjelaskan ada permainan-permainan, ya, ada humor bisa, boleh, ngobrol santai boleh, tapi intinya adalah ini proses yang santai aja yang buat orang rileks ya dan siap untuk ngobrol gitu ya. Nah, yang kedua itu bermain dan belajar. Yang ketiga itu belajar dan bermain itu cuma bolak-balik aja. Intinya gini, kalau model KP itu, kalau edukasinya itu pakai permainan. Permainan yang membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman dari warga. Jadi nggak ada tuh serius-serius itu pakai PPT terus dikasih model, ini penularan penyakit TBC, nggak ada gitu. Takutnya kalau yang serius gitu menimbulkan reaksi negatif sih soalnya ya. Makanya ya udah ajak main dulu, mainnya kalau untuk tahap yang kedua bermain dan belajar itu mainnya dibuat seneng orangnya, buat happy, agak-agak kompetitif dikit lah ya. Lalu kemudian si komunikator akan melemparkan pertanyaan, nanya 1, 2, 3 pertanyaan gitu ya, orang menjawab. Nah proses yang bagus itu orangnya pada ngomong, ya ngomong gitu, berpendapat gitu. Dan di situ fasilitator bisa juga memasukkan masalahnya. Kalau misalnya nggak ketemu secara ngobrol-ngobrol, dia bisa cerita. Yang jelas di situ warga harus tahu masalahnya dulu. Jadi belum tahu solusinya, belum tahu bahwa harus minum TPT, jangan dulu. Jadi solusi itu belakangan kalau di KP itu. Setelah apa? Setelah orang tahu masalahnya. Jadi nggak ada tuh kita datang terus bilang, kami ingin mengenalkan imunisasi baru yang namanya imunisasi rotavirus. Nggak ada itu. Itu dagang duluan gitu. Kita jangan dagang duluan gitu loh. Kenapa jangan jual atau dagang duluan? Lah, kalau misalnya orang belum ada kebutuhan, ya susah belinya gitu. Jadi mending munculkan kebutuhan dulu. Dan kebutuhan itu kan terkait sama masalahnya. Ini masalah loh, ini masalah bersama. Dagangan kita sembunyiin dulu. Jadi dagangannya kita taruh dulu gitu. Jangan dimunculkan di awal. Kalau munculkan di awal ntar reaktif gitu loh. Makanya kalau ngundang orang pun ya dibuatnya generik aja gitu. Supaya orang tidak sakit, supaya orang lebih sehat. Yang umum aja gitu. Dagangan
belakangan. Ingat ya itu ya Bapak Ibu ya, dagangan belakangan ya. Nah, di tahap berikutnya ya baru kita mulai memancing orang untuk mengetahui atau membicarakan dagangan kita. Setelah di bagian nomor 2 itu tahu masalahnya, yang bagian ketiga itu dagangan kita. Bahkan sebagus-bagusnya menjual itu adalah ketika yang beli yang nanya. Kan gitu ya. Kalau misalnya ada orang lewat terus kita bilang, Pak ini bagus Pak, beli Pak, coba Pak. Itu kan repot. Repot, penolakannya lebih tinggi. Maka usahakan agar warganya yang bertanya-tanya. Misalnya di bagian tahap 2 itu ngobrol tentang penyakit-penyakit yang bersembunyi gitu, tidak muncul segera, tapi nanti muncul. Dia sembunyi tuh di paru-paru, ya. Ada pelan-pelan itu dari bijinya, terus kemudian muncul kecambah, nggak terasa. Tapi nanti pada waktunya dia jadi tumbuh besar gitu, kuat. Nah, terus orang kemudian berpikir, terus ada yang nanya, wah Bu Bidan, ini gimana nih supaya kita tahu kita ini ada bibit penyakit itu atau tidak? Baru kita ngomong, caranya mudah kok, tinggal memeriksakan diri saja. Itu kan solusinya. Kalau solusinya diminta sama warga itu bagus. Terus ada yang nanya, "Loh, kok misal ternyata kita ada gitu kumannya, terus mumpung belum jadi penyakit, ini gimana caranya mencegahnya? Apa ada cara nih?" Ada Pak, caranya. Ini bagus Pak Bapak bertanya seperti itu. Kan kita jangan sampai sakit betulan tuh, jangan sampai penyakitnya udah kuat dan mematikan tuh. Mumpung masih kecil, kita babat aja. Gimana caranya Bu Bidan? Caranya dengan ngomong tentang TPT. Ya. Jadi kalau request permintaan solusi yang muncul itu akan jauh lebih bagus ketimbang kitanya yang menawarkan solusi itu. Itu jadi maksa gitu ya. Jadi itu yang nomor 3 ya. Ya seperti kita dagang lah Bapak Ibu. Kalau ada orang datang terus ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, wah terus gimana dong supaya tambah bagus nih ini saya? Ada Pak solusinya Pak, ini. Gitu. Tapi request-nya dari si konsumen itu. Nah yang terakhir, bangun komitmen. Nah kita harus buat orang ngomong tentang pembelajaran yang barusan dia lalui. Artinya dia sudah bisa menyebut misalnya kalau ngomong tentang TPT, dia tahu TPT itu manfaatnya apa, cara minumnya bagaimana, diberikan pada siapa. Nah, dia di tahap keempat ini harus tahu, harus bisa menyebutkan itu. Lalu yang kedua, kalau kita ragukan, misal dia bilang mau minum TPT. Bener nih mau minum TPT nih. Nanti ngomong sama tetangga terpengaruh lagi. Kalau dia bilang, wah enggak akan terpengaruh, tetangga kan belum paham yang gini-gini. Itu berarti komitmennya lebih kuat. Sampai dia juga punya rencana, yaudah kalau gitu kapan mau periksa? Besok saya mau periksa. Nah kalau dia udah melalui tahapan-tahapan itu, maka kita bisa bilang komitmennya lebih kuat ya. Jadi kurang lebih ini prosesnya. Dan dengan catatan itu dilalui secara halus dalam pengertian jangan kita mendikte, jangan kita menyuruh, usahakan juga jangan mengajari gitu. Bahkan kalau dalam teknik KP kan, kalaupun kita pengen menyampaikan sesuatu, misalnya pengetahuannya gitu ya, informasinya, maka pertama kita minta izin dulu. Bu, izin Bu, boleh nggak saya jelaskan tentang itu tuh yang pencegahan tadi itu, TPT, boleh nggak? Kita minta izin dulu. Supaya apa? Supaya pagarnya terbuka. Terbuka kalau dia bilang, iya boleh Bu Bidan, saya pengen tahu dong. Nah, itu kan artinya dia sendiri yang buka pagarnya. Terus yang kedua, cara menyampaikannya itu dengan cerita. Jadi ngomongin informasinya itu harus dengan cerita atau perumpamaan. Ya. Jangan pakai nyuruh-nyuruh, jangan pakai berdasarkan
keputusan Menteri Kesehatan KMK nomor sekian tentang pencegahan, enggak pakai. Itu buat orang jadi males gitu ya. Jadi pakai cerita aja. Ya. Semua tuh harus diceritakan supaya bisa dibayangkan, dicerna, dirasakan, diingat, dan menggerakkan. Jadi cerita. Jangan pakai bahasa juknis, jangan. Kalau pakai bahasa juknis bahaya, nanti orang tambah bingung, pusing, tidak paham, dan nanti itu akan berlanjut ke curiga, rasa curiga. Jadi kita harus hindari bahasa-bahasa juknis, tapi pakai cerita aja. Jangan bilang TPT adalah salah satu langkah untuk mencegah orang ILTB untuk beresiko untuk berkembang menjadi sakit TBC positif. Tujuannya adalah nggak usah. Pakai cerita, dibuat cerita. Ya, nanti teman-teman forum kalau nggak salah udah mulai kumpulkan ya Mbak Lesti ya cerita-cerita gitu ya. Dikumpulkan ceritanya terus digunakan oleh kita di lapangan jadi ya. TPT, kenapa TPT gitu? Oh ini loh Pak, sebenarnya kalau kita ini kan udah ngobrol sama orang yang positif TBC gitu ya, seperti saya juga gitu ya, maka sebelah kita punya tuh kuman-kumannya, udah nempel di paru-paru, cuma ibarat tanaman masih biji-biji, ya, masih jadi kecambah lah ya, kecambah gitu. Belum ada akar yang kuat, batang, daun belum. Makanya kita tidak terasa sakit gitu. Belum ganggu, belum terasa. Tapi itu masih kecil gitu ya. Nanti kalau udah gede ya pasti mengganggu. Kita nggak bisa nafas nanti. Sesak nafas gitu. Nah makanya sebelum jadi besar gitu, kita babat aja. Babat. Dan lebih mudah mau babatnya. Kan masih kecil-kecil itu. Kayak misalnya kalau tanaman kecil kita cabut-cabut pakai tangan juga bisa. Tapi kalau jadi pohon yang besar yang mana bisa gitu. Nah cara babatnya pakai TPT gitu ya. Nah ini pakai cerita. Hindari juga pakai SK gitu. Atau pakai ini ada cerita juga kemarin tuh ya. Waktu kita ngomong tentang imunisasi ada pendapat. Oh, sampaikan ayatnya aja kan ada ayatnya tuh. Ada ayatnya gitu ya. Jadi bukan cerita tapi ayat tuh. Ayat misalnya kalau orang Islam tuh misalnya apa tuh Mbak Lesti, jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah Dalam gitu. keadaan lemah. Anisa berapa gitu ya, ada ayatnya. Terus ada keputusan MUI misalnya. Kader-kader disuruh begitu, suruh menyampaikan ayatnya. Saya tuh kemarin ngobrol, berani Bu ngomong ayat Bu? Bisa Bu? Bengong, ya nggak bisa lah, mana berani ngomong ayat gitu sama bapak-bapak gitu. Kita kok bapaknya kebetulan bawa pengajian ditanya, itu terjemahannya siapa tuh? Ayatnya bunyi gimana? Nah, belum tentu bisa jawab. Atau disanggah dengan interpretasi yang lain. Wah bubar. Ya, jadi hati-hati juga penggunaan teori, dasar-dasar yang sifatnya agama yang belum tentu dikuasai oleh komunikator. Kalau komunikatornya ahli agama sih ya, misalnya kalau di Aceh itu ada tuh Pak MJ tuh, Pak MJ provinsi ya, dinas provinsi ya, dia kan ngerti agama tuh, hafal tuh Quran. Bolehlah dia ngomong tuh ke masyarakat udah pakai ayat-ayat. Tapi kalau saya nggak berani gitu, bisa dibabat habis. Nggak tahu kalau Mbak Lesti mungkin berani kali, Mbak Lesti kan orang Muhammadiyah ya. Berani gitu Mbak Lesti. Ya, nah belum tentu juga Pak. Belum tentu juga, ngeri juga gitu ya. Iya, Nanti kalau betul. di Kalau situ Pak ditanya Ustadz makin dalam ya kita nggak tahu. bingung. Kader-kader suruh ngomong pakai ayat di depannya ada Ustadz. Wow, habis nanti. Nah, makanya paling aman sebenarnya pakai cerita aja. Cerita gitu kan, cerita kan lucu-lucuan aja lah gitu. Tapi bagusnya cerita itu nanti bisa masuk ke bayangan orang, imajinasi orang gitu ya. Dan seperti disampaikan juga dalam Quran itu kalau perumpamaan itu kan mudah dicerna gitu dan diingat. Jadi diingat-ingat loh. Yang diingat itu ceritanya gitu loh. Nah, itu yang mungkin bisa menggerakkan orang di giliran berikutnya gitu ya. Saya mungkin stop di sini dulu karena mungkin bagusnya kita sekarang dengerin Bu Andros gitu. Bu Andros punya banyak pengalaman tuh ya. Jadi saya kasihkan kembali sama Pak Ubay juga ya. Saya kasih kembali ke Mbak Lesti. Silakan Mbak Lesti. Terima kasih Pak Risang. Bapak Ibu kita lanjutkan ya dari Bu Andros. Silakan Bu Andros untuk sharing-sharing pengalaman juga terkait edukasi TB. Dipersilakan Bu Andros. Terima kasih Pak Risang.
Jadi ini ceritanya sekitar September lalu setelah saya dapat pelajaran nih dari Pak Risang. Waktu itu di Banjarnegara 5 hari Pak Risang. Nah, hari Sabtunya kebetulan ada family gathering untuk TMO. Jadi pesertanya adalah kader TB, kemudian keluarga penderita TB dan penderita TB yang belum sembuh. Ada yang udah sembuh dan ada yang belum. Itu di puskesmas kami. Nah, habis terima ilmu dari Pak Risang, saya coba-coba dong praktekkan ilmunya. Malam-malam saya ngerecokin Pak Risang tuh, Pak, saya mau konsul Pak, kalau perumpamaannya ini bagaimana Pak? Nah, dan saya coba dengan teknik yang Pak Risang tadi sampaikan untuk awal bangun keakrabannya seperti biasa teman-teman bermain-main ya, menghafal nama, memecah. Pokoknya kita buat mereka kenal dulu. Kita hafal nama, ternyata walaupun udah sepuh-sepuh, udah bapak-bapak, ada satu peserta yang 5 tahun. Dia memang penderita, sudah sembuh. Itu juga menikmati permainan gerak dan lagu, seperti biasa. Terus bangun keakraban, kita ke permainan. Jadi permainannya waktu itu saya pakai adu tepuk, ada obat versus obah. Kita pakai bahasa Jawa. Jadi kalau obah itu dalam artian bisa bekerja. Jadi kalau misalnya sakit minum obat nanti kan bisa sehat. Kalau sehat nanti bisa kerja atau bisa beraktivitas lagi. Tuh. Jadi perumpamaannya pakai obat sama obah. Di situ kita ke ada lagunya nanti saya sharing ya, tapi ini pakai liriknya pakai bahasa Jawa. Terus kemudian untuk cerita pakai perumpamaan waktu itu diajarin sama Pak Risang pakai petinju nih. Jadi ada petinju yang melawan musuh karena musuhnya dianggap kecil, jadi dia nggak pakai persiapan apa-apa, dia nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan. Terus akhirnya ternyata musuh itu nggak bisa diremehkan. Untuk bisa mengalahkan musuh yang kecil itu ternyata harus pakai pelindung, pakai helm, pakai sarung tangan. Nah, helm dan sarung tangan itu diibaratkan seperti obat setelah cerita-ceritanya ya. Terus kemudian terakhir ada nyanyi bersama, izin share ya Mbak Lesti lagunya. Boleh, boleh. Boleh, langsung dinyanyikan boleh nih Bu Andros. Ini bisa kita sharing screen ya Bu Ami ya. Bisa. Coba. Silakan Bu Andros. Oke. Host disable participant screen sharing. Oh, belum bisa. Nah, Sebentar. coba lagi Bu Inggris loh ini Andros, bahasanya. coba lagi. Coba lagi, Mbak. Lagi, semoga beruntung. Oke, sudah bisa ya. Nah, yuk. Oke. Gimana nih lagunya? Kita pakai lagu judul-judulan. Udah terlihat? Sudah. Ya, pakai lagu judul-judulan, tapi ini kita pakai bahasa Kebumen. Kalau Kebumen tuh harus ngapak, orang ketenak ya. Pak, ayo Pak, sing watuk diajak periksa. Bu, eling bu, kuman TB cepat menular, nek kenang TB aja tadi nglokro obati bae nganti tuntas obate enteng. Kumane ya melu ilang. Jadi itu artinya batuk jangan diabaikan, tapi periksa, jangan cuma minum obat warung. Terus harus diingat kalau TB itu mudah menular. Nah, kalau udah kena TB jangan kecil hati, diobati sampai tuntas. Nanti kalau pengobatannya sudah selesai, kumannya juga ikut hilang. Mau dinyanyikan sekali lagi Bu Andros? Ya? Nyanyiin sekali lagi. Sekali lagi, ya ampun. Tuh, saya jadi ikutan nyanyi tuh, lihat tuh. Oke. Ya ibu-ibu ya, coba Bu Andros dan nyanyiin sekali lagi ya. Nyanyi lagi, baik. Aku juga nggak bisa ngapak ini. Silahkan selamat mendengarkan suara emas 24 karat saya. Pak, ayo Pak, sing watuk diajak periksa. Bu, eling Bu, Kuman TB cepat menular. TB aja tadi nglokro obati bae nganti tuntas obate enteng. Kumane ya melu ilang. Aku coba bikin pakai bahasa Indonesia sih, tapi nggak tahu masuk apa enggak nih nadanya. Oh iya. Bang, ayo Bang. Kalau batuk segera berobat. Neng, Neng ingat Neng, kuman TB cepat menular.
Jika terkena TB jangan putus asa, obati saja sampai tuntas obat habis. Kuman pun ikut bablas. Itu deh. Iya, Nah, kurang lebih kayak gitu Mbak Lesti. keren. Habis itu kita bahas lagunya, kita bahas perbaiknya, kita tanyain. Terus habis itu kunci komitmennya terkait dengan minum obatnya dan mau menyampaikan ke yang lainnya terkait dengan bahwa TB itu bisa sembuh kok dengan pengobatan yang teratur. Yang penting minum obatnya. Ingat kalau minum obat bisa obah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Andros. Cukup Bu Andros? Cukup. Iya, nanti kita akan sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya kita pengen dengar nih sharing pengalaman dari Pak Ubay. Dipersilahkan Pak Ubay. Monggo Pak Ubay. Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kawan? Suara saya masuk, Bu Lesti? Masuk kedengeran Pak Ubay. Oh, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya, Bu Lesti? Sehat? Sehat Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terutama Pak Risang ini, Wah. Oh, Pak Rizal luar Saya biasa. luar biasa, ya. Di tengah-tengah Nisa, kesibukan. insya Allah sehat selalu, nggih. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, Bu Lesti. Jadi di sini kami sifatnya nanti sharing-sharing pengalaman, terutama berkaitan dengan TB ya. Jadi mungkin beda dengan Bu Andros kalau kita di Kabupaten Blitar itu kemarin kita lebih kepada Halo, Pak Ubay. Kelempar kali ya. Bapak Ibu mungkin yang belum di unmute ya, boleh di unmute dulu ya, biar kita fokus nih dengerin Pak Ubay. Mohon izin ya, silakan lanjut Pak ya. Ubay. Oke, terima kasih Bu Lesti. Ya tadi mungkin langsung aja Bu Lesti. Kalau kami kan sedikit berbeda dengan Bu Andros ya. Kalau Bu Andros mungkin lebih kepada sistem pasiennya, tapi kalau di Kabupaten Blitar ini kemarin kami ada kesempatan untuk hiring dengan teman-teman kader Posyandu. Jadi kalau TBC itu kan sebenarnya kalau di desa-desa ini sedikit gawat, terutama berkaitan dengan stigma negatif juga. Tapi yang kami tekankan di sini adalah lebih pada bagaimana pencegahan TB itu secara mendasar. Salah satunya adalah dengan adanya imunisasi BCG, Bu. Jadi kemarin kami punya kesempatan untuk kita praktek teknik KAP kurang lebih ada tiga angkatan, kader Posyandu di Kabupaten ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Risang di Kabupaten Blitar. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk teknik membuka pagar seperti yang disampaikan Pak Risang tadi. Jadi memang pagar ini kan bisa berawal dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah bisa berawal dari latar pendidikan, kemudian agama, sosial, dan sebagainya. Di sini adalah tentunya pinter-pinternya kita bagaimana cara kita tuh agar pagar ini bisa terbuka. Salah satunya yaitu dengan teknik ngobrol yang sedikit santai dan tidak terlalu serius. Tentunya itu sangat membantu karena kalau kita ngobrol kaitannya dengan TB ini di desa itu kan juga cukup menakutkan, Bu. Terkenal dengan mungkin penyakit-penyakit yang diakibatkan karena kutukan dan sebagainya seperti itu. Jadi harapannya adalah biar kita bisa lebih masuk kepada teman-teman sasaran. Jadi tentunya yang pertama kami sampaikan kepada teman-teman kader TV adalah usahakan ketika ngobrol dengan sasaran itu ngobrolannya santai, tidak terlalu dibawa ke arah yang lebih serius.
Tentunya itu yang pertama. Kemudian seperti biasa teknik pemanasan seperti salam, kemudian kenalkan diri, kemudian sampaikan maksud dan tujuan secara cepat, kemudian bangun keakraban dan sebagainya. Kalau kami waktu kemarin, waktu kita ada kegiatan dengan kelompok, kami bangun permainan lagu dan geraknya itu, kami biasanya pakai tepuk 1, 2, 3, Bu. Jadi kalau biasanya selamat pagi itu nanti tepuk 1 kali. Kemudian selamat siang nanti itu tepuk 2 kali. Kemudian kalau selamat sore nanti tepuk 3 kali. Kalau selamat malam biasanya tidak tepuk. Kemudian kita ajak secara tidak berurutan tentunya, sehingga nanti bisa menggugah teman-teman yang ada di kelompok tersebut untuk fokus terhadap narasumber atau yang akan kami sampaikan. Kemudian setelah itu yang kami sampaikan kemarin adalah berkaitan dengan bermain dan belajar. Kalau kami kemarin itu sistemnya yaitu permainan tepuk ya Ibu. Jadi tepuk itu kemarin kami menggunakan tipi dan tepar gitu. Jadi kalau TB, kalau nanti kita sampaikan TB, nanti otomatis TB akan menepuk tangan si tepar. Kemudian kalau kita sampaikan nanti tepar, itu nanti tentunya si TB akan si tepar akan menepuk si TB. Itu bermain untuk bermain dan belajarnya. Setelah itu kami kemarin juga menyampaikan tentang apa hubungan antara TB dan tepar. Tentunya yaitu kalau semuanya kena TB, apakah nanti bisa tepar? Apakah kalau TB nanti itu juga bisa berakibat dengan penyakit-penyakit yang lain kan kami rigidkan secara persatu, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan gejala TB ya Bu. Salah satunya adalah batuk yang lama, kemudian demam yang terus-menerus tidak kunjung sembuh, kemudian berat badan turun. Jadi TB ini berkaitan dengan berat badan turun juga, ini kan berkaitan dengan yang lagi in saat ini program nasional juga selain TB yaitu stunting juga Bu. Jadi nanti kalau berat badannya juga tidak meningkat, otomatis nutrisi yang terserap di dalam tubuh balita, karena tadi sasaran kita balita ya, kan kadar posyandu ya. Jadi nanti otomatis dia pun juga tidak akan bisa berkembang secara optimal, terutama tentang HPK, hari pertama kehidupan, sekitar sampai usia baduta, bayi di bawah 2 tahun. Kemudian kami sampaikan juga, tega nggak kalau seumurnya bayi-bayinya nanti kena TB, saya bilang gitu. Dan bahasanya juga nggak tega juga kan gitu. Oleh karena itu, kita tentukan di situ berkaitan dengan bermain dan belajar. Setelah itu, kita belajar dan bermainnya. Kemarin kita juga ada nyanyi, Bu, beberapa lagu-lagu tentang TB. Nanti mohon izin untuk sharing juga. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kunci komunikasi. Jadi memang pada dasarnya kalau pelaksanaan yang disampaikan Pak Risan tadi banyak ada di masyarakat itu nanti halal apa haram, kemudian nanti kalau sakit bagaimana gitu kan. Mungkin kemarin yang sedikit kami sampaikan adalah tentang perumpamaan itu jika terkena vaksin demam itu yang disampaikan yang dipelajari kepada kami adalah berkaitan dengan pendekar. Jadi kalau semuanya ada pendekar itu kan dia harus latihan ya. Jadi kalau pendekar latihan, kemudian latihannya keras, kemudian dia kondisinya tiba-tiba lelah, mungkin lebih kepada lelah, kan itu merupakan hal yang cukup biasa. Namun kalau semuanya lelahnya berkepanjangan, tentunya tetap harus diperiksakan kepada tenaga kesehatan. Itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan hal haram, yang kemarin perumpamaan yaitu berkaitan dengan eh, kotoran ayam atau najis dan kotoran ayam. Jadi telur yang keluar dari pantat ayam itu kan ada najisnya. Jadi kalau semuanya sebelum kita konsumsinya kan tentunya najis-najisnya itu kan juga sudah diproses dengan baik sehingga layak lah untuk kita konsumsi. Selain itu kan biasanya sudah ada label halal oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa menjadi acuan kepada kita bahwasannya untuk vaksin tersebut itu sudah boleh untuk dipakai di teman-teman kita yang muslim.
Selain itu juga kami sampaikan juga bahwasannya berkaitan dengan kita tidak boleh untuk mendiskriminasi teman-teman pasien, teman-teman TB, nggih, kalau semuanya menemukan pasien TB, karena tentunya kita tahu bahwasanya pengobatan TB pun juga lama dan banyak mungkin masyarakat yang masih belum siap dengan tahapan-tahapan seperti itu. Yang penting prokesnya bisa dijaga, kemudian asupan gizinya terutama protein itu juga cukup optimal, insya Allah nanti bisa sembuh gitu. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan komitmen, ya tentunya kita belajar juga kemarin berkaitan dengan kunci komitmen, kita tanya bagaimana Ibu, apakah sudah berkenan untuk imunisasi? Sudah, kemudian yang kurang teguh, kemudian kalau diberikan opsi itu, jadi nanti bisa ke posyandu atau ke puskesmas. Selain itu kemarin kami juga memberikan berkaitan dengan motivasi, Bu. Jadi teman-teman kader ini mana ya? Mereka kan volunteer ya. Jadi kalau volunteer itu dengan apresiasi yang kami kira juga terbatas. Jadi kemarin kami juga berikan motivasi kepada teman-teman kader. Ini sebenarnya kader posyandu dan kader apapun lah itu. Baik itu jenisnya KPM ataupun LKD yang sekarang ada. Itu mereka sebenarnya adalah benar-benar real hero sebenarnya kalau kita bisa sampaikan. Karena mereka berjuang bahkan dengan apresiasi yang cukup. Kiranya itu. Mohon izin, apa boleh yang berkaitan dengan lagu-lagu tadi. Silakan Pak Ubay, ada yang mau di share screen lagu-lagu? Ya, lagu-lagu ya. Oke. Ya. Kalau kami menyampaikan lagunya karena kebetulan di Kabupaten Blitar itu rata-rata adalah Muslim ya. Jadi sangat interest sekali sholawatan seperti ini ya. Jadi kayak kafi majadana wa kafi likulin alhamdulillah. Bakteri TB sangat berbahaya, dia menyerang keluarga kita. Tapi untungnya sekarang tersedia imunisasi buat yang tercinta. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Mohon maaf mungkin suaranya kayak Syahrini ya, Bu ya. Bahasa gitu. Ya, ya, itu yang lagu Keren-keren, tentang Pak. bakteri TB kemarin. Kemudian kami juga untuk motivasi teman-teman kader, itu kami juga ada lagu. Ini mungkin kalau di Blitar ini biasanya di sholawatannya dipakai setelah sholat biasanya. Sebelum sholat. Jadi mungkin iramanya Abu Nawas ya. Jadi lagunya mungkin seperti ini. Ilahi ras tulil wala akwa ala naril jahim Innaka ghafirul zambil. Jika kegiatan ketemu dengan kader-kader berjuang bersama, kuatkan jiwa dan juga diri, semoga meridhoi untuk wujudkan Indonesia bebas TB. Iya, keren.
Kita Iya, kreatif-kreatifnya aja itu sebenarnya bisa lagu-lagu bisa ini. itu di awal ke di akhir tuh ya Pak biasanya. Ya, yang penting ya kreatif-kreatifnya aja. Kalau Iya, kreatif orang kan beda-beda ya. Itu bisa keren dilatih itu modifikasi. Pak Ubay. Ya. Ya selain itu ya kita mungkin kaitan dengan agama ya memang sedikit riskan ya. Kita menyampaikan kemarin juga kalau kita kan muslim jadi teman-teman kadang juga banyak sekali yang muslim. Jadi mungkin sedikit kami motivasinya juga berkaitan dengan mereka itu orang-orang baik, intinya volunteer itu teman-teman itu insya Allah sama Allah diberikan ganjaran yang istimewa tentang kebaikan mereka. Ya mungkin itu Bu, mohon maaf sedikit berkaitan sharing tentang kegiatan kami di Kabupaten Blitar. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Ubay. Wah, kita dapat lagu lagi nih. Tadi lagu dari Bu Andros ya, yang ngapak gitu ya. Nah, ini ada lagu dari Pak Ubay nih, banyak yang terkait dengan sholawatan ya. Ada lagu juga itu salawatan yang terakhir tadi nih ya kan Pak Ubay itu bisa untuk ini ya semangat bersama motivasi gitu ya Bapak Ibu semua Ya betul. sekaligus ada makna saling mendoakan juga di situ ya. Terima kasih banyak Pak Ubay, Mbak Andros dan juga Pak Risang. Bapak Ibu sesi selanjutnya ini kita forum kemisan ini sebenarnya 1 jam ya, tapi karena memang rasanya nggak mungkin ini dalam 1 jam kita baru kelar untuk sharing-sharing. Nah, ke depan kita mungkin ada waktu sekitar 15 menit kali ya Bu Ami ya untuk sharing pengalaman. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh, Bu Lesti, silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman, boleh. Mau sharing lagu, mau sharing permainan juga boleh karena ini kita memang topiknya tentang bagaimana memberikan edukasi PIBI bagi kelompok gitu ya Bu Ami. Jadi memang kita harus memperbanyak bank-bank permainan, bank lagu, terus juga perumpamaan gitu. Boleh Bapak Ibu sharing-sharing kepada kita. Yang mau bertanya juga boleh. Parisa masih ada di sini nih. Boleh bertanya ke Mbak Andros, Pak Ubay. Persilakan Bapak Ibu, langsung saja open mic. Silakan. Ya, terima kasih. Bisa bertanya mungkin? Monggo Ibu, dengan siapa Ibu? Saya agak monggo Bu, silakan. Dan Bu Endang Bu Puji, ya. Mbak Silakan Lesti, Bu Endang. selamat siang. Siang Bu Endang. Ya, bagus sekali ya. Intinya kan kita dalam berkomunikasi dengan orang, kalau saya sebenarnya terima kasih sekali dengan adanya KAP ini ya, sangat membantu, sangat merubah teknik-teknik saya pribadi mungkin dalam menyampaikan apa ke masyarakat. Mas ternyata kita itu tidak perlu teori banyak-banyak ya. Kata itu kalau dulu PowerPoint dan sebagainya itu sudah kayaknya memang masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Yang penting kan orang itu mau udah keluar meskipun sedikit tapi masuk ya. Dengan KAP itu sangat-sangat betul ini. Kemarin kita pengalaman aja kita sudah mulai latih LP ya, kebetulan itu kita langsung dengan masyarakat, kemudian kita memang betul sekali kita kalau bertanya tentang TBC itu apa ya, orang itu akan riskan, akan malu. Nah, tadi Pak Ubay mengatakan kayak kita kan harus menjaring sebanyak mungkin ya orang-orang yang maksudnya ada batuk itu kan nggak mau dikatakan TBC. Jadi untuk menjaring dia mau periksa itu kita bertanyanya betul-betul hati-hati. Makanya dengan teknik KAP kita pendekatan terlebih dahulu itu meskipun kita secara istilahnya kayak konseling, kita teknik KAP sangat membantu. Jadi kita lihat aura orangnya dulu, mimik muka itu mau bercerita aja sudah mau nangis, berarti kita hibur teknik yang lain lah. Itu memang betul sekali. Jadi kita memang harus tadi kenal, mereka percaya dengan kita, semua akan dicurahkan. Jadi dia akan lebih terbuka. Ya ini pengalaman ya. Jadi
sampai dia ada masalah dengan keluarga. Karena kita di awal kita terapkan KAP itu tadi, kita bikin dia nyaman dulu dengan kita kenalan, terus kita menanyakan misalkan istilahnya kayak sesi sesi apa ya memberi kalau kan nggak mungkin ya kalau bentuknya konseling kita nyanyi ya, jadi kita say hello, gimana keluarganya, gimana yang dia suka ngapain lah, itu mungkin bisa menjadi apa ya, kita nggak langsung jujuk, istilahnya kalau kita pingin mendata orang itu nggak langsung to the point lah, memang harus betul apa ya, agak sabar kita pendekatan. Kita kita lihat dulu kondisi psikologis orangnya. Jadi kayak kemarin saya tuh ngalami lansia ya, sendirian di rumah. Ternyata dia ada apa istilahnya kangen lah sama cucunya gitu. Dan dia sendiri nggak sehari makan sekali. Ternyata karena merokok, terus akhirnya kita setelah dia terbuka toh kita gali makannya gimana, terus ngerokoknya sehari berapa, itu akhirnya keluar semua. Dan ternyata memang sampai mengarah, maksudnya dia kan mengeluhkan batuk-batuk setiap hari, malam berkeringat, istilahnya ada mengarah ke TB. Dan akhirnya ya kita pendekatan ya, ya alhamdulillah dia mau periksa dahak lah. Itu kan langkah awal yang minimal mereka sudah mulai terbuka untuk mau periksa. Yaitu mungkin itu sharing-sharing dari saya, Mbak Lesti. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Endang dari Wonogiri nih. Alhamdulillah ya Bu Endang ya, ternyata komunikasi antar pribadi ini bisa membantu kita ya, paling tidak menambah teknik-teknik lain gitu untuk ngobrol kepada masyarakat. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain boleh sharing, bertanya. Monggo. Tadi sepertinya ada pertanyaan di awal ya Bu Ami ya, yang ini kalau semisal edukasi dengan Togel Thomas, kalau mau nyampaikan tentang data gimana? Kayaknya tadi ada di awal ya. Nah, ini nih ada dari Bu Pri ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ditanggapin, sorry. Dari Bu Pri, bagaimana cara yang tepat apabila dalam suatu diskusi ada peserta yang masih kurang aktif berbicara, padahal sudah dicoba dengan segala cara dan apa yang dipelajari tentang KAP telah dicoba. Ada perubahan sebentar lalu, terus kembali diam lagi. Nah, gimana nih kira-kira nih? Jadi ini mungkin ke peserta yang nggak terlalu aktif gitu ya Bu Pri. Kemudian udah dicoba, diajak, tapi ya aktif terus diam lagi gitu. Nah ini gimana nih? Silakan boleh sharing Bu Andros, Pak Ubay, Pak Risang masih di sini kali ya. Pak Risang. Nah gimana nih? Sampai mungkin kita kehabisan ide ya. Ini kok si bapaknya susah nih ngobrol, kok diem aja gitu, tapi udah diajak, tapi diem lagi. Nah itu gimana tuh? Mungkin Pak Ubay ada pengalaman Bu Andros ngadepin misalnya warga yang sedang kita berikan edukasi atau warga belajar ya, peserta-peserta gitu, gak aktif, tapi kita pengennya nih ngomong, tapi udah kita ajak ngobrol, diam lagi. Nah itu gimana tuh? Ada pengalaman nih yang bisa di-sharing nih, Bu Andros, Pak Ubay. Ya mungkin sedikit pengalaman ya Bu Desti. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan jika kita kalau semuanya penyuluhan tuh kemudian ketemu dengan masyarakat yang gimana ya, pasif ya mungkin bahasanya ya. Iya, iya. Kalau semuanya diajak ngobrol itu diemnya itu kita lihat dulu mungkin ya, diem ngantuk atau diemnya itu diemnya ngapain dulu gitu. Iya, Kalau betul. Khawatirnya dia ngantuk ya Pak ya. Iya Pak Ubay, Bu Lesti maaf. Kalau Dia ngantuk itu yang perlu kita revisi mungkin dari nggak ngantuk sih Ya, Pak. Bu Pri. Dia mendengarkan dan ikut terlibat dalam diskusi Pak Ubay. Tapi begitu diskusi terlihat dia diam saja, padahal yang lainnya sudah berupaya gitu untuk dia berbicara gitu Pak Ubay. Kadang membuat kita patah semangat walaupun tetap saja ini menjadi tantangan ya.
Iya, iya Kalau betul dulu betul. mungkin ini sharing-sharing aja ya Bu ya. Mohon maaf kita kan mungkin teman-teman banyak yang ilmunya lebih tinggi berkaitan dengan komunikasi. Tapi kalau biasanya kalau seumumnya kita ketemu dengan orang yang seperti itu mungkin kita framing Bu. Kalau dulu mungkin pernah diajarin framing ya. Jadi mungkin kita fokusnya tidak hanya kepada orang yang pasif aja. Jadi kan kalau seumumnya kita penyuluhan tuh di depan contohnya 100 orang. Mungkin ada tuh di bagian samping atau di bagian mana itu yang memang dia itu pasif, diem tok, diajak ngapain. Kita berusaha pun dia kelihatannya tidak ada effort untuk bergerak, mungkin gitu ya. Mungkin agar kita sendiri juga lebih aman dan kita mungkin juga lebih sehat, mungkin sehat ya Bu ya. Maksudnya kan tidak patah semangat. Penting kita nanti sifatnya framing. Jadi framing itu mungkin kita mengarahkan perhatian kita tidak kepada orang yang pasif tadi, tapi kita arahkan perhatian kita kepada orang yang Terus aktif. putus, Mak. Otomatis nanti ada kiranya begitu. Ataupun nanti kalau semuanya dia pasti mungkin kita bisa sedikit banyak bermain di lagu dan gerak. Kalau lagu dan gerak kan mau tidak mau dia pun juga akan harus Iya. ikut gerak tuh. Nah, Mm. contohnya kayak selamat pagi tuh, selamat pagi, siang, malam. Kalau ini pengalaman aja kalau pagi, siang, malam. Kalau semuanya kemudian dia salah, kita sebutnya selamat pagi, ternyata dia tepuk tangan 5 kali. Atau kita sebutnya malam, ternyata dia tepuk tangan kan, padahal malam kan tidak tepuk tangan. Otomatis dia nanti kan juga akan fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Mungkin itu. Terima Silakan. kasih Pak Tadi yang Ubay. lain. Jadi Ya, ya. ya, silakan Bu Andros ada bisa sharing Bu Andros gimana nih ngatasi peserta-peserta yang begitu tuh Bu Andros. Makasih sama Pak Ubay. Udah pernah dicoba pakai ini belum Bu Pri? Nulis misalnya nulis apa ya harapan atau nulis apalah terkait apa terus kemudian nanti ditempel satu-satu terus dibahas apa itu namanya Mbak Lesti kalau bahasa teorinya. Apa Metaplan. Nah, ya, metaplan ya, diskusi metaplan. dengan seperti itu kan dia berbicara. Mungkin kalau memang orangnya pendiam ya kita nggak bisa berharap lebih ya. Betul kata Pak Ube, jangan terfokus pada satu. Yang penting ketika kita tes, kayak kemarin Pak Risang bilang, orangnya udah ngangguk-ngangguk, berarti udah paham. Kayak gitu mungkin orangnya pendiam. Tapi kalau memang dia benar-benar pasif, sif ya tadi mungkin diajak gerak lagu, terus kemudian tadi yang nulis-nulis itu siapa tahu bisa ikut berbicara. Kayak gitu kayaknya Mbak Lesti. Makasih Mbak Andros. Pak Risang, ada masukan Pak Risang? Iya itu udah dijelaskan. Iya. Tapi benar tadi, kalau menghadapi partisipan, kalau untuk edukasi kelompok ada dua sisi ya. Sisinya kita sama sisinya warga. Dari sisi kita itu yang penting tadi tuh jangan baperan itu. Jadi jangan sampai apapun reaksi apapun yang ditunjukkan oleh warga jangan sampai kita baperan tuh sampai lo kok gini sih, kok dia mengganggu banget, kok dia diem sih, apa saya salah gitu, apa ini kurang menarik buat itu kan kita udah mulai baperan ya, itu harus dihindari. Nah, itu adalah latihan-latihannya, termasuk tadi Pak Ubay sampaikan tentang framing gitu, mana dan bagaimana cara melihat itu salah satu yang kita bisa lakukan. Dan beberapa dari sisi partisipannya apa yang kita bisa lakukan. Nah tadi tuh Bu Andros bilang mungkin perlu pakai tulis-tulisan, nulis dulu idenya baru ngomong. Nah, atau dia kurang panas, kurang nyaman, buat permainan supaya nyaman. Atau gini sebetulnya ada orang yang memang tidak biasa ngomong di forum gitu ya, kurang nyaman lah ya, banyak kok di kita itu yang merasa bahwa kalau di forum ya dengarkan aja lah gitu, nggak usah ngomong. Nah kalau begitu ya kita buat kelompok aja, kelompok kecil, kelompok isinya 3 orang, pasti dia ngomong. Kelompok isinya 4 orang, nah dia kemungkinan ngomongnya ada. Nah, itu bisa dibuat gitu. Nanti tinggal tunjuk juru bicaranya salah satu untuk ngomong. Nah, kalau kedapatan dia, lumayan dia akan ngomong gitu. Jadi kadang-kadang memang orang ada kendala-kendala seperti itu, tapi ya kita perlu tangani gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kitanya jangan baperan. Nah, itu penting tuh. Pokoknya tetap happy lah gitu ya kitanya.
Terima kasih Udah, Pak Mbak Rizal. Lesti. Memang yang Iya, belum dicoba kelompoknya lebih kecil karena kemarin kita kelompoknya hanya 6 ya, yang paling kecilnya 6. Mungkin nanti lain kali saya buat yang 3 seperti yang Pak Rizal sampaikan. Makasih Pak Rizal, Bu Ya. Andros dan Pak Ubay. Iya, Bu Pri, pokoknya semakin kecil kemungkinan orang untuk ngomong semakin besar. Jadi misalnya kalau kadang orang tuh nggak mau ngomong karena ada yang ada pemimpinnya gitu, atau ada yang dituakan. Kan gak enak kan ngomong, ya udah buat kelompok aja. Kalau buat kelompok kan ntar pemimpinnya kan tersebar gitu. Jadi orang yang kelompoknya tidak ada pemimpinnya, nah dia bisa ngomong. Gitu-gitu aja ya, mainkan. Mbak Lesti kemana nih? Menghilang. Baik Pak Rizal, terima kasih. Pak Rizal ditunggu di selatan September ya Pak Rizal. Selatan, siap. Selatan. Ini istilah buat Jakarta gitu, selatan, utara, Iya, timur. Jaksel Pak Rizal, September ya Pak Rizal. Jaksel. Ya Bu Pri. Silakan Mbak Lesti. Oh, Bu Ami kayak Mbak Lestinya lagi ada kendala tuh. Jangan ke utara boleh lah Pak Risang, Bu Heni. Wah, Ayo Bu Heni. Ayo. Semua tuh. Nanti Salam Utara. sehat, salam sehat. Udah lama nggak ke utara soalnya. Iya nih, aduh ya, Iya kan? udah 5 tahun kali ya nggak ke utara. Oke lah. Insya Allah Juli kalau nggak Juni ya. Siap Bu, siap Bu. Oke, siap. Waduh, utara dulu Boleh, nih. boleh berbagi pengalaman sedikit Pak Risang, Mbak Lesti? Oh iya dong. Oh, boleh, Ayo Karos, boleh. ayo. Iya, ya. Tadi yang disampaikan Pak Risang dan Bu Andro juga bapak-bapak yang lain itu keren sekali. Tapi saya juga punya pengalaman ketika kita sedang melakukan KAP, terus kemudian ada peserta yang memang kurang aktif. Biasanya yang saya lakukan selain yang tadi disampaikan juga kadang-kadang ketika saya berdiri tadinya jauh dengan beliau, nanti saya akan mendekati beliau dengan pada saat saya berbicara ataupun melakukan kegiatan KHP. Saya akan berjalan mendekat ke arah beliau dan sesekali saya tatap, saya ajak senyum sebelum saya kemudian menyapa mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan kecil yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Halo? Siapa? Halo, silakan Bu Rus. Maaf Bapak Ibu, saya baru ini kelempar ini. Silakan Bu Rus. Iya, saya lanjutkan. Ya, tadi dengan sapaan-sapaan kecil yang berhubungan dengan itu tadi dengan body contact ataupun sapaan-sapaan kecil atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu gitu. Itu biasanya yang saya lakukan di antaranya. Itu saja, mungkin buat menambah aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andros, Bu Rus ya, Bu Rusmiatun. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Nah, tadi itu ada pertanyaan begini Pak Risang ya, Bu Ami. Jadi jika semisal kita mau melakukan advokasi ke Toga Thomas, apakah boleh gitu diberikan di awal paparan tentang data begitu Pak Risang untuk memberikan wawasan di awal begitu? Gimana Pak Risang kira-kira? Itu tadi dari Bu Erna ya, Bu Ami ya? Ini saya saran aja ya, Bu Erna, Ibu Bapak ya. Kalau itu Toga Toma, maka posisikan mereka sebagai Toga Toma. Toga Toma adalah tempat kita mendapatkan nasihat atau mencari nasihat. Makanya lebih baik ya kami sarankan kalau datang ke sana itu pertama kemukakan saja masalahnya dengan sederhana. Misalnya Pak, ini kami dapat informasi bahwa ada warga yang positif TBC. Nah, TBC adalah bla 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 bla. Lalu kemudian ada kemungkinan misalnya mereka yang pernah ngobrol dengan orang itu, sebaiknya minum TPT supaya dibabat terus sebelum jadi. Pakai bahasa biasa aja. Terus konsul aja. Gimana ya Pak ya caranya agar
warga itu mau diajak minum TPT, Pak, kami minta arahan. Udah gitu. Jadi hemat kami tempatkan Toga Toma itu sebagai pihak yang memberi saran, memberi arahan. Mereka kan lebih senang dibegitukan ya. Dan kitanya lebih ringan gitu. Tugas itu lebih ringan. Jadi nggak perlu misalnya tunjukkan masalah TBC di Indonesia yang merupakan beban kesehatan yang besar. Kita nomor 2 di seluruh dunia. TBC ada macam-macam gitu ya. Anak begini cara meriksanya, orang kalau dewasa begini gejalanya detail 1, 2, 3 apa. Iya, Betul tidak wawasan, perlu. tapi maksudnya adalah ya menurut kami ya kan kita perlu dukungan mereka ya. Jadi kalau mereka ditempatkan sebagai tokoh, maka kita minta arahan dari mereka. Nanti mereka akan berpikir, oh gini saja, gini. Oh caranya begini. Nah itu kita udah bukan hanya dukungan verbal, tapi udah dukungan pemikiran dan bahkan jangan-jangan kita dapat dukungan aksi. Pak, mohon maaf Pak, kalau yang di sana kami belum kenal Pak, apa bisa dibantu? Oh bisa, ntar kami yang tangani. Nah kayak gitu yang kita cari sebetulnya. Nah itu hanya bisa terjadi kalau mereka ditempatkan sebagai tokoh atau pemimpin, bukan sebagai objek yang kita suruh-suruh. Pak baiknya gini Pak ya, Bapak ntar begini Pak, izin Pak Bapak. Wah itu takutnya mereka nolak. Oh tidak ya, sorry ya, maaf ya saya tidak mau. Takutnya begitu. Itu hemat kami sih ya. Mungkin Bu Andros atau Pak Ubay mungkin punya cerita yang lain ya. Silakan. Boleh sih, silakan. Silakan Bu Andros dan Pak Ubay, ada masukan terkait hal yang tadi? Pas. Pas, mantap gitu ya. Pak Ubay gimana? Sama, Bu. Mantap. Oke. Sama ya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 14.20 ya. Alhamdulillah ini sharing kita hari ini luar biasa sekali di waktu libur. Tapi kalau Pak Risang nih nggak ada liburnya nih, luar biasa. Pak Risang terus aktif terus ini. Kita masih tetap bareng-bareng ini di belajar bersama di forum kemisan kita. Bapak Ibu, waktunya sudah cukup ya. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin didiskusikan, boleh silahkan di grup forum kemisan, kita boleh saling sharing di sana. Dan terima kasih kehadiran Bapak Ibu hari ini. Kita ketemu lagi ya Bu Ami minggu depan ya, hari Kamis depan di jam yang sama. Dan nanti akan kami sharing juga apa topik-topik yang ke depan akan menjadi obrolan kita nih. Terima kasih Pak Risang yang sudah ini hadir. Terima kasih Mbak Andros dan Pak Ubay. Waktu liburnya kita ganggu. Bapak Ibu yang lain terima kasih banyak sudah hadir juga bersama kita. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat-sehat ya. semua. Terima kasih Pak Rizky. Aduh, ada Bu Kemala. Bu Kemala di Jogja mungkin ya? Masih di Iya, Bu Jogja Kemala masih, di Mbak Jogja. Oh masih. Kirain udah jadi tetangganya Bu Vivi. Oh iya, serius. Ya, udah Oh, Bu masuk Kemala Pak belum di Risang. Jogja, Bu. Masih di Jakarta. Di Jogja, Oh. Jakarta, kerja masih di Jakarta. Iya. Kemala di Jogjanya Kemarin mana? cuti 3 bulan. Jogja di Kenapa? kota dia, di kota Kota, Jogja. kota baru. Masya Allah, nanti berdekatan dengan kampungku ya. Oh iya. Ayo mantau libur Pamit nih. Ibu Bapak. Iya, Iya, makasih. Iya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Risang, Mbak Amim, semuanya Mbak Lesti. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Sehat-sehat, Bapak Ibu Kemala. semuanya. Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.